Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan lambang lonceng supaya teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin mengganti kendaraan atau mungkin belum punya kendaraan Toyota, teman-teman bisa menghubungi rekan kami, Bapak Irfan Danu. Nomornya kita taruh di bawah. Kemudian kalau ada teman-teman ingin bertanya perihal keluhan atau mungkin harga part kendaraan Toyota, teman-teman juga bisa menghubungi admin kami ya, nomornya juga ada di bawah. Kemudian teman-teman bisa menemui kami di media sosial lain, misalnya Instagram di jaduman.otomotif. Teman-teman juga bisa mendukung kami secara finansial dengan mengklik link Saweria kami. Kita sudah memasuki masa September ya, ini bulan September sudah mendekati akhir tahun. Mungkin teman-teman customer sudah merencanakan mau liburan kemana ya, menikmati liburan panjang di Natal dan Tahun Baru. Mungkin setelah menentukan tujuan liburannya mau kemana, jangan lupa untuk melakukan minimal check up berkala sebelum melakukan perjalanan jauh ya, untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin terjadi saat kita mengendarai kendaraan dalam perjalanan jauh. Bicara masalah yang sering terjadi saat kita mengendarai kendaraan dalam perjalanan jauh, yang paling sering kita temui di jalan itu ya, yang bikin macet, yang bikin mogok itu kalau nggak kopling selip, ya engine overheat ya, atau temperatur panas. Untuk masalah yang kopling slip kita nggak bahas dulu. Hari ini kita akan bahas bagaimana untuk mendeteksi secara awal atau mendiagnosa saat kita mengalami engine overheat atau temperatur panas di perjalanan. Pertama-tama kita akan membahas bagaimana cara untuk mendeteksi apakah kendaraan kita itu mengalami engine overheat atau temperatur panas ya di atas batas normal. Kita akan masuk dulu ke kendaraan. Cara kita mendeteksi apakah kendaraan kita mengalami overheat yang paling mudah itu dari indikator yang suhu ini ya, indikator temperatur yang ada pada MID. Jadi indikator temperatur pada MID ini melambangkan 3 situasi ya. Misalnya kalau ini warnanya biru, ini artinya mesin belum mencapai suhu kerja. Apabila nanti mesin sudah mencapai suhu kerja, maka indikator temperatur ini akan hilang ya, jadi nggak ada gambarnya kalau kendaraan itu sudah normal ya, suhunya sudah sesuai. Kemudian kalau indikator ini berubah warna menjadi merah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau warnanya merah seperti ini, itu tandanya engine itu terjadi overheat atau temperatur yang terlalu panas. Deteksi yang kedua untuk mengetahui apakah mesin kita dalam kondisi overheat atau panas, kalau kita menyalakan AC ya, misalnya kan teman-teman dalam perjalanan kemudian menyalakan AC ya, maka angin yang keluar dari register AC ini akan terasa panas ya, jadi tidak nyaman, terasa panas, sehingga AC yang teman-teman gunakan itu akan terasa lebih panas daripada biasanya. Deteksi ketiga apabila kendaraan teman-teman itu mengalami overheat, yaitu kendaraannya ya mogok, dia nggak bisa hidup. Itu berarti sudah terlalu panas ya, terlalu parah, sehingga mesin tidak bisa lagi untuk dihidupkan. Teman-teman jangan panik, kita akan bahas bagaimana untuk mendiagnosa awal sebagai pemilik kendaraan apa yang menjadi kerusakan pada kendaraan teman-teman. Untuk diagnosa awal ketika kendaraan teman-teman mengalami engine overheat atau mesin panas, yang paling utama, yang paling urgent adalah teman-teman cek dipsticknya dulu ya. Dipsticknya ini teman-teman tarik ya, teman-teman keluarkan. Kemudian teman-teman lihat kondisi olinya ya. Seharusnya sih ini warnanya hitam karena ini kendaraan baru, jadi olinya masih bening ya, masih bersih. Kalau sampai terjadi oli teman-teman pada saat overheat itu berwarna kecoklatan atau mungkin keputihan seperti susu, itu artinya cairan atau coolant pada kendaraan teman-teman itu sudah masuk ke dalam mesin. Jadi kalau teman-teman sampai menemukan hal seperti itu, mau nggak mau harus berhenti, panggil derek, kita harus menuju ke bengkel. Setelah teman-teman mengecek pada dipstick bagaimana kondisi olinya, kemudian teman-teman cek pada tutup radiator ya. Tutup radiator ini teman-teman buka, kemudian teman-teman perhatikan bagaimana kondisi air yang ada di dalam radiator. Ini seharusnya kalau setelah dipakai perjalanan ini panas, suhunya panas, teman-teman saat ingin membuka tutup radiator pastikan menggunakan majun atau lap atau kanebo. Soalnya kalau tidak menggunakan itu takutnya akan terjadi luka bakar ya, kalau terkena cairan coolant yang panas ya, sampai 90 atau 100 derajat ini suhunya. Jadi kita akan buka dulu di area radiator.
Ini karena mobilnya baru, jadi saya nggak pakai majun atau kanebo ya. Teman-teman bisa cek kondisi pada tutup radiatornya ya. Ini tutup radiator ini kan bisa megas ya, bisa naik turun. Kemudian di sini ada karet untuk katup untuk keluar masuk air. Jadi teman-teman pastikan aja bahwa kondisi tutup radiator ini masih berfungsi. Kadang-kadang itu ada yang sudah lubang, sudah nggak bisa menahan air, jadi kemungkinan air bisa keluar dari tutup radiator. Pastikan aja ininya masih berfungsi, bekasnya masih oke, karetnya belum keras dan masih oke. Kemudian dalam kondisi tutup radiator terbuka, ini mesin kita hidupkan ya, kita starter dulu ya. Normalnya saat mesin kita hidupkan, kemudian kita lihat pada tutup radiator, coolant dalam radiator ini dia akan tenang seperti ini ya, tidak ada meluap-luap yang berlebihan, dia akan tenang seperti ini. Kemudian mungkin muncul gelembung, itu normal. Kalau teman-teman menemukan airnya ini meluap-luap ya, jadi dia lompat-lompat, dia keluar, itu artinya ada yang salah, ada yang abnormal dengan kondisi head cylinder ya. Kalau teman-teman sampai menemukan kondisi seperti itu, sama nggak bisa diapa-apakan, teman-teman panggil derek, kemudian segera menuju ke bengkel. Karena kalau itu teman-teman teruskan, tetap teman-teman kendarai, maka akan berisiko cylinder head akan rusak, dia akan mulet, kemudian cairan akan masuk pada ruang bakar. Teman-teman sudah mengecek kondisi oli, kemudian sudah mengecek kondisi tutup radiator dan cairan yang ada pada radiator, kemudian teman-teman bisa cek reservoirnya ya. Pastikan air atau coolant di dalam reservoir ini ada pada titik full ya. Pastikan air atau coolant pada reservoir ini ada di titik full ya. Wah, ini kebetulan sedang nggak full ya, jadi ini fullnya di sini. Pastikan airnya itu ada pada full, jangan sampai kehabisan ya. Kalau teman-teman mengalami mesin panas, kemudian air yang ada di reservoir ini habis, kering ya, kemungkinannya ada terjadi kebocoran pada salah satu bagian kendaraan. Bisa teman-teman gunakan, teman-teman cari air, kemudian isi, dipenuhi, kemudian bisa jalan lagi ke bengkel terdekat ya. Tapi harus rutin dicek, beberapa kilometer sekali teman-teman berhenti, buka, tambahi airnya lagi, kemudian jalan lagi, kemudian beberapa kilometer lagi berhenti lagi, tambah airnya lagi sampai menemukan bengkel terdekat. Kesimpulannya masih bisa digunakan dengan beberapa penyesuaian seperti itu. Teman-teman sudah mengecek kondisi oli oke, kemudian mengecek tutup radiator oke, kemudian cairan di dalam radiatornya oke, kemudian sudah mengecek juga volume cairan yang ada pada reservoir. Jika semuanya normal, teman-teman bisa mengecek pada kipas ya, electric fan-nya ya. Jadi secara prinsip kipas radiator ya, kipas yang elektrik ini, dia akan berputar pada sekitaran suhu 96 sampai 98 derajat ya. Dia akan berputar, kemudian dia akan mati lagi mungkin sekitar 92 sampai 94 derajat. Jadi bagaimana cara untuk memastikan apakah kipasnya ini bekerja atau tidak? Untuk mengecek apakah kipas teman-teman itu bekerja atau tidak, caranya adalah kita starter kendaraan. Kemudian teman-teman nyalakan AC ya. Kemudian teman-teman lihat ke depan apakah kipasnya itu berputar atau tidak. Khusus untuk yang kipas itu, untuk Toyota sendiri itu ada beberapa tipe kipas ya. Ada yang seperti ini ya, single. Untuk Avanza itu seperti ini, single. Kemudian ada yang pakai kipas kembar ya, seperti mungkin Alphard, itu kipas mesinnya sendiri, kipas AC-nya sendiri. Jadi itu kalau teman-teman nyalakan yang AC-nya, yang muter itu, yang berputar adalah kipas AC-nya, sedangkan kipas mesinnya tetap berhenti.
Kemudian seperti Innova itu nggak pakai kipas elektrik ya, dia digerakkan oleh fan belt. Hingga untuk mengecek kipas yang menggunakan fan belt misalnya Innova, tidak bisa menggunakan metode menghidupkan AC seperti yang tadi. Untuk kipas, jika teman-teman pastikan saat di AC itu kipasnya berputar, teman-teman lanjut dengan menstabil kendaraan, kemudian teman-teman tunggu sampai indikator temperatur tadi mencapai warna merah seperti tadi ya. Nah, saat kondisi temperaturnya sudah merah, teman-teman lihat lagi apakah kipasnya itu berputar atau tidak. Kadang dia bisa berputar karena AC, kemudian saat suhu panas dia justru tidak berputar. Nah, kalau teman-teman menemukan kipasnya itu berputar saat di AC berputar normal, oke. Kemudian teman-teman nyalakan kendaraannya sampai panas, sampai indikatornya nyala merah. Teman-teman lihat lagi ternyata kipasnya nggak berputar ya. Itu bisa teman-teman cek dengan memukul pada area kipasnya ya. Jadi bisa teman-teman pukul area sini ya. Nggak usah keras-keras, pakai obeng atau apa gitu yang kayu gitu. Pukul sebelah sini, kipasnya berputar atau tidak. Kalau setelah dipukul kipasnya masih berputar, berarti ada kerusakan pada kipas. Lainnya normal, yang rusak memang kipasnya. Ketika teman-teman lakukan pemukulan, kipasnya tetap tidak berputar, itu mungkin ada kerusakan pada arus listriknya nggak masuk pada kipas saat mesin panas, atau bisa juga dari sensor temperatur mesin sendiri ya. Jadi sensor temperatur dan sensor suhunya itu tidak bisa mendeteksi bahwa mesin dalam kondisi panas sehingga kipasnya tidak berputar. Kalau kipas nggak nyala, sama teman-teman masih bisa dikendarai. Kemudian kalau sudah panas berhenti dulu, biarkan temperatur mesin turun lagi. Kemudian teman-teman bisa nyalakan lagi, kendarai lagi sampai menemukan bengkel terdekat. Sebenarnya ada beberapa indikasi lain ya, misalnya seperti radiator buntu itu juga bisa menyebabkan mesin panas. Kemudian bisa teman-teman lihat di area bawah mobil apakah ada tetesan air yang nggak umum ya. Normalnya sih ada, saat kita gunakan AC itu ada tetesan air. Tapi jika teman-teman menemukan tetesan air yang nggak biasa, nggak normal, tetesan airnya itu kencang sekali ya, itu bisa jadi indikasi ada kebocoran pada komponen pendinginan. Jadi kalau teman-teman waktu perjalanan kemudian menemukan mesinnya sedang kondisi overheat, temperaturnya panas, nggak usah panik. Teman-teman bisa diagnosa sendiri dulu ya, apakah kendaraan itu bisa dipakai atau sama sekali nggak bisa dipakai dan harus minta bantuan towing untuk dibawa ke bengkel. Baiklah, kira-kira seperti itu video kita kali ini, bagaimana cara untuk mendeteksi kemudian mendiagnosa awal jika terjadi atau mengalami kejadian mesin overheat atau temperatur panas saat sedang dalam perjalanan. Semoga video kali ini membantu, bermanfaat. Teman-teman bisa like. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar kondisi mesin panas, boleh silahkan ngobrol di kolom komentar. Dan boleh share juga video kami ke rekan-rekan yang lain, supaya rekan-rekan yang lain tahu bagaimana cara untuk mendeteksi maupun mendiagnosa awal saat mengalami mesin overheat atau temperatur panas. Sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan video kami.